Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang materi struktur sistem keuangan di Indonesia, struktur pasar modal Indonesia, pasar modal syariah, mekanisme kegiatan penawaran umum, dan mekanisme kegiatan efek. Di sini saya Naida Hafizatunisa sebagai moderator. Saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama ada Diva Adiatma, yang kedua ada Igusti Bagus Gangga Devananta, yang ketiga ada Ida Bagus Ananta Yoga Pratama, yang keempat ada Nabila Laura Maharani, yang kelima ada Nesti Ulfia Era Putri, yang keenam ada Gaitsa Tarmiati, yang ketujuh ada Linda Febriani, yang kedelapan ada Ahmad Yogi Iswara, yang kedelapan ada Karolus Tobiosiku, yang kesembilan ada Anissa Putri. Selanjutnya pembahasan yang akan kami bahas yaitu yang pertama ada struktur sistem keuangan di Indonesia, yang kedua struktur pasar modal Indonesia, yang ketiga pasar modal syariah, yang keempat mekanisme kegiatan penawaran umum, dan yang kelima ada mekanisme kegiatan perdagangan efek. Selanjutnya materi pertama akan disampaikan oleh teman saya yaitu Diva Adiatma. Baik, di sini saya akan menjelaskan struktur sistem keuangan di Indonesia. Yang pertama itu ada sistem lembaga bukan keuangan bank atau LKBK. Lembaga ini berfungsi sebagai penyedia layanan keuangan yang tidak berperan sebagai bank, tetapi tetap berkontribusi dalam sistem keuangan nasional. Yang pertama itu diawasi oleh Departemen Keuangan. Yang kedua, jenis lembaga keuangan kontraktual, berfokus pada pengelolaan dana yang dikumpulkan dalam jangka waktu tertentu dan digunakan untuk kepentingan tertentu seperti dana asuransi dan pensiun. Terus yang ketiga itu lembaga keuangan investasi, berperan dalam pengelolaan investasi seperti pasar modal perusahaan, sekuritas, dan reksadana. Yang keempat, lembaga keuangan lainnya meliputi lembaga keuangan yang tidak termasuk ke dua kategori sebelumnya seperti koperasi simpan pinjam, pegadaian, dan perusahaan leasing. Yang kedua ada sistem lembaga keuangan bank atau LKB. Lembaga keuangan dalam kelompok ini berfungsi sebagai perantara antara masyarakat yang memiliki dana dan mereka yang membutuhkan dana melalui sistem perbankan. Lembaga ini diawasi oleh Bank Indonesia. Jenis lembaga keuangan dalam kelompok ini adalah Bank Indonesia. Terus yang kedua, sebagai bank sentral bertanggung jawab atas kebijakan moneter, stabilitas sistem keuangan, pengaturan inflasi, dan pengawasan bank-bank komersial di Indonesia. Yang ketiga, bank-bank meliputi bank umum, bank perkreditan rakyat atau PPR, dan bank syariah untuk menyediakan pelayanan keuangan seperti tabungan kredit, investasi, dan pembayaran. Ini saya akan menyampaikan materi kedua yaitu struktur pasar modal. Yang pertama ada Otoritas Jasa Keuangan atau OJK yang bertugas dalam melakukan pembinaan, pengaturan, dan pengawasan kegiatan sehari-hari pasar modal. Yang kedua ada Bursa Efek Indonesia, merupakan lembaga resmi yang telah memperoleh izin dari OJK, dahulu Badan Pengawasan Pasar Modal, dan lembaga keuangan selaku pihak yang berwenang untuk menjalankan perdagangan efek serta menyediakan sarana pendukung dan mengawasi kegiatan anggota Bursa Efek. Yang ketiga ada lembaga clearing dan penjaminan yang bertugas untuk menyediakan jasa clearing serta penjaminan penyelesaian transaksi bursa yang teratur, wajar, dan efisien. Dan yang keempat itu ada lembaga penyimpanan dan penyelesaian yang bertugas untuk menyediakan jasa kustodian sentral serta penyelesaian transaksi bursa yang teratur, wajar, dan efisien. Oke, selanjutnya perusahaan efek. Perusahaan yang menjalankan usaha di pasar modal meliputi penjamin emisi efek, perantara pedagang, dan manajer investasi. Selanjutnya lembaga penunjang pasar modal. Biro Administrasi Efek atau BAE mencatat kepemilikan efek dan membagikan hak-hak efek. Selanjutnya bank kustodian yang menyediakan jasa penitipan efek. Selanjutnya profesi penunjang pasar modal. Akuntan,
konsultan hukum, penilai, dan notaris. Dan yang terakhir ada pemodal atau investor, orang atau lembaga domestik maupun asing yang berinvestasi dalam jangka pendek atau panjang di pasar modal. Jadi, pasar modal terdiri dari berbagai lembaga atau profesi yang mendukung transaksi efek serta memastikan transparansi dan keamanan bagi investor. Di sini saya akan menjelaskan tentang pasar modal syariah. Pasar modal syariah merupakan bagian dari pasar modal yang beroperasi sesuai dengan prinsip syariah, di mana produk, transaksi, dan lembaga yang terlibat tidak bertentangan dengan hukum Islam, berlandasan Al-Quran dan hadis yang ditafsirkan melalui fikih muamalah. Prinsip utama yang diterapkan adalah bahwa segala bentuk muamalah diperbolehkan kecuali ada dalil yang melarangnya. Secara umum, kegiatan pasar modal syariah tidak memiliki perbedaan dengan pasar modal konvensional. Namun, terdapat beberapa karakteristik khusus pasar modal syariah, yaitu bahwa produk dan mekanismenya transaksi tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Pasar modal syariah memiliki beberapa instrumen utama, yaitu saham syariah, sukuk, reksa, dana syariah, efek beragun aset syariah, dan dana investasi real estate. Yang pertama ada saham syariah. Saham syariah merupakan bukti penyertaan modal dalam suatu perusahaan yang menjalankan usahanya sesuai dengan prinsip syariah, seperti tidak terlibat dalam perjudian, riba, atau bisnis haram lainnya. Yang kedua ada sukuk. Sukuk adalah efek syariah berbentuk sertifikat kepemilikan atau aset atau proyek tertentu yang menjadi dasar penerbitannya. Berbeda dengan obligasi konvensional yang merupakan surat utang, sukuk memiliki kepemilikan bersama atas aset berwujud, manfaat, jasa, atau proyek tertentu. Sukuk harus digunakan untuk kegiatan usaha yang halal, dan imbal hasilnya bisa berupa bagi hasil, margin, atau imbalan sewa tergantung pada akad yang digunakan. Yang ketiga ada reksadana syariah, adalah alternatif investasi bagi masyarakat yang ingin mengelola dana mereka sesuai dengan prinsip syariah. Berbeda dengan reksadana konvensional, instrumen investasi dalam reksadana syariah disaring agar tidak mengandung unsur haram, dan dana yang dikelola juga melalui proses pembersihan dari pendapatan yang tidak sesuai dengan dalam syariah. Yang keempat adalah efek beragun aset syariah. EBA syariah adalah efek beragun yang portofolionya terdiri dari aset keuangan berupa piutang pembiayaan yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah di pasar modal. Terdapat dua jenis EBA syariah yang diterbitkan, yaitu yang pertama adalah berbentuk kontrak investasi kolektif antara manajer investasi dan bank kustodian. Yang kedua berbentuk surat partisipasi. Yang kelima adalah dana investasi real estate. Dire syariah adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari pemodal untuk diinvestasikan pada aset real estate. Dire syariah berbentuk kontrak investasi kolektif yang harus memenuhi prinsip syariah di pasar modal. Selanjutnya adalah investasi pasar modal memiliki karakteristik yang membedakannya dari investasi konvensional, yaitu yang pertama adalah menggunakan sistem bagi hasil, yang kedua ada kesepakatan untung rugi, dan yang ketiga sesuai dengan syariat Islam. Oke, di sini ada proses penawaran umum saham kepada publik dan pencatatan saham di Bursa Efek Indonesia. Lalu di sini saya akan menjelaskan mekanisme kegiatan penawaran umum. Penawaran umum perdana, sebutan populernya disebut dengan go public atau IPO, Initial Public Offering, itu biasanya disebut seperti itu. Lalu untuk ketenaran istilah ini ditandai dengan begitu antusiasnya masyarakat mengambil formulir pembelian saham ketika suatu penawaran dilakukan. Di sini yang pertama ada persiapan awal. Perusahaan membentuk tim internal dan bekerja sama dengan berbagai pihak seperti penjamin emisi efek, auditor, konsultan hukum, dan lembaga lainnya. Lalu lanjut yang kedua, di sini ada pengajuan dan peninjauan oleh BEI dan OJK. Perusahaan mengajukan permohonan pencatatan saham ke BEI dan pernyataan pendaftaran ke OJK. Lalu BEI akan melakukan evaluasi dan memulai melakukan book building. Lalu yang ketiga, di sini ada kenyataan efektif dari OJK.
OJK akan menelaah dokumen yang diajukan oleh perusahaan dan dapat meminta tambahan informasi. OJK akan mengeluarkan pernyataan efektif. Yang keempat, ada pelaksanaan penawaran umum. Perusahaan mulai menawarkan saham kepada publik dalam periode yang telah ditentukan. Tahap ini mengumumkan harga final sebuah saham. Lalu yang kelima, di sini ada pencatatan dan perdagangan di BEI. Perusahaan mengajukan permohonan pencatatan saham ke BEI. Setelah IPO, harga saham bergerak sesuai dengan mekanisme pasar berdasarkan permintaan dan penawaran investor. Yaitu mekanisme kegiatan perdagangan efek. Perdagangan efek di pasar modal melibatkan beberapa mekanisme utama yang memastikan transaksi berjalan dengan aman, transparan, dan sesuai regulasi. Berikut adalah mekanisme kegiatan perdagangan secara umum. Yang pertama saham perdana. Penawaran saham perdana atau IPO. Perusahaan yang ingin mendapatkan dana dari publik menawarkan sahamnya untuk pertama kali melalui mekanisme Initial Public Offering. Selanjutnya, penawaran obligasi. Selain saham, perusahaan atau pemerintah dapat menerbitkan obligasi untuk mendapatkan dana. Yang ketiga, investor membeli dari perusahaan. Pada tahap ini, investor membeli efek langsung dari emiten dengan harga yang telah ditentukan dalam prospektus. Selanjutnya yang kedua, pasar sekunder, secondary market. Setelah efek tercatat di bursa, perdagangan dapat dilakukan antara investor. Mekanisme ini, pasar sekunder melibatkan perantara perdagangan atau bisa disebut dengan broker atau sekuritas. Investor harus memiliki akun di perusahaan sekuritas untuk melakukan jual beli. Sistem perdagangan bursa. Di Indonesia, perdagangan efek dilakukan melalui Bursa Efek Indonesia atau BEI menggunakan sistem Jakarta Automated Trading System atau disingkat dengan JATS. Proses perdagangan. Yang pertama itu order entry investor. Memasukkan pesanan beli atau jual melalui broker. Yang kedua, matching order. Sistem mencocokkan pesanan beli dan jual berdasarkan harga dan waktu transaksi. Yang ketiga, eksekusi transaksi. Jika harga cocok, transaksi terjadi dan dicatat oleh bursa. Selanjutnya yang ketiga itu clearing dan penyelesaian transaksi. Lembaga clearing KPI atau bisa disebut dengan Clearing Penjamin Efek Indonesia berperan sebagai perantara untuk memastikan transaksi berjalan lancar dan meminimalkan resiko gagal bayar. Penyelesaian transaksi settlement dilakukan untuk Custodian Central Efek Indonesia atau bisa disingkat dengan KSEI yang mencatat perpindahan kepemilikan efek dari penjual ke pembeli dalam sistem elektronik. Yang ketiga, T+2 settlement. Di Indonesia, penyelesaian transaksi saham dilakukan dalam 2 hari kerja setelah transaksi terjadi. Yang keempat, yang terakhir itu mekanisme perdagangan lanjutan. Selain perdagangan reguler, terdapat mekanisme lain seperti pertama, perdagangan margin. Investor bisa membeli saham dengan dana pinjaman dari sekuritas. Yang kedua, short selling investor. Menjual saham yang belum dimiliki dengan harapan membelinya kembali dengan harga lebih rendah. Dan yang terakhir, perdagangan derivatif melibatkan kontrak seperti opsi dan futures di perdagangan bursa. Terima kasih. Udah.